Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NPM 20610100150. Saya dari kelas B, kelompok 6 Bahasa Indonesia, Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya dan teman saya, Wawan Aprianto, akan menjelaskan beberapa materi tentang makalah yang berjudul Pemakaian Tanda Baca dalam Bahasa Indonesia. Kemudian latar belakang yaitu seringkali kita mendengar orang-orang Indonesia menggunakan bahasa yang tidak baku dalam kegiatan-kegiatan resmi atau menggunakan kata serapan yang salah. Bahkan dalam penulisan pun masih terjadi kesalahan penggunaan tanda baca sehingga mengakibatkan kesalahan makna. Padahal pemerintah Indonesia telah membuat aturan-aturan resmi tentang tata bahasa baik itu kata serapan maupun penggunaan tanda baca. Pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya sudah diajarkan sejak dari sekolah dasar atau SD sampai ke perguruan tinggi. Tapi kesalahan ini masih sering terjadi, bahkan berulang-ulang kali. Ketidakfahaman terhadap tata bahasa yang mengkhawatirkan ialah ketika aturan ini terlalu sering diajukan oleh masyarakat Indonesia. Karena salah satu dampak negatifnya ialah hari ini akan dianggap lazim oleh masyarakat Indonesia, terlebih lagi oleh anak cucu yang akan menjadi penerus negeri ini karena akan mempersulit masyarakat dalam berkomunikasi. Maka dari itu, dalam makalah ini penulis akan memaparkan bagaimana tata bahasa yang benar tentang kata serapan dan tanda-tanda baca sehingga kita memahami dan dapat menerapkan aturan berbahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam acara-acara resmi. Kemudian rumusan masalah, yaitu permasalahan yang akan dibahas dalam makalah tentang penulisan kata serapan dan penggunaan tanda baca ini ialah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan tanda baca? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari tanda baca? Dan yang ketiga, apa saja contoh-contoh penggunaan dari tanda baca? Kemudian ada tujuan. Tujuan makalah ini disusun agar kita semua lebih memahami tentang tata cara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dalam setiap komunikasi kita akan dipermudah dengan adanya satu bahasa yang baku dan dapat dimengerti oleh setiap golongan masyarakat Indonesia, serta mempermudah dalam mencari referensi karena segala hal tentang kata serapan dan penggunaan tanda baca telah terangkum dalam satu makalah ini. A. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak dapat berhubungan dengan fenom atau dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya speksi yang karena tergantung penggunaannya. B. Jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya. 1. Tanda titik. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 7, 10, 12. Tanda kurung pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Tanda kurung titik. B. Tanda titik dipakai memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contoh, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh, latar belakang pembentukan sistem acara, lihat. B. Tanda kurung. A. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh,
Bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor, kemudian dibahas dalam RUPS rapat umum pemegang saham secara berkala. B. Tanda kurung mengapit keterangan atau menjelaskan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh terlibat palapa tanda kurung pernyataan sumpah yang ditemukan Gajah Mada tutup kurung membentuk sistem selitik domestik di Indonesia. Pembentuk penjualan tahun ini tanda kurung lihat tabel 9 tutup kurung menunjukkan adanya perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. C. Tanda kurung mengapit hanya mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. Pembalap itu berasal dari kota Medan. D. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerincik satu urutan keterangan. Contoh, bauran pemasaran menyangkut masalah A. Produk, B. Harga, C. Tempat, dan D. Promosi. Hindari penggunaan dua pasang atau lebih tanda kurung yang berturut-turut. Ganti tanda kurung dengan koma atau tulis ulang kalimat. Contoh tidak tepat. Niktofor Geograph buka kurung C 1885 strip 1919 strip buka kurung dikenal juga sebagai Mativ Herihos merupakan seorang pemimpin Ukraina. Tepat. Nikifor Grigoriev C buka kurung 1885 strip 1919 tutup kurung merupakan seorang pemimpin Ukraina. Dia juga dikenal sebagai Matvei Hiroforiv. 3. Tanda kurung siku. A. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagian koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat yang jelas tanda yang sudah bertanda kurung. C. Persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 lihat halaman 35 sampai 38. Tutup kurung perlu dibentangkan di sini. 4. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap. Kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. B. Tanda petik mengapit judul syairat karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Keterangan Andi Hakim Nasweto yang berjudul tanda petik report dan nilai presentasi di SMA diterbitkan dalam Tempo. Sejak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. 5. Tanda petik tunggal. A. Tanda petik tunggal mengapit yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri tanda petik kau dengan bunyi kring-kring tadi tanda petik waktu
kebuka pintu depan, ku dengar teriak anakku, "Ibu, bapak pulang," dan rasa letih lenyap seketika. Ujar Pak Handam. B. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemah atau penjelasan kata yang ungkapan asing. C. Feedback. Tanda petik balikan. 6. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam rumor, surat, dan nomor pada alamat dan penandaan masa suatu tahun yang berbagi dalam dua tahun takwim. Contoh nomor 7 tanda miring PK tanda miring 1973 Jalan Keramat. Nomor 10. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contoh harganya 125.000 lembar, harganya 125.000 tiap lembar. Kecepatan 20 m,s, kecepatannya 20 meter per detik. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai untuk menulis tanda aritmetika dasar dalam prosa. Gunaan tanda bagi. Contoh 10 dibagi 2 sama dengan 5. Di dalam rumus matematika yang lebih rumit, tanda garis miring atau garis pembagi dapat dipakai. C. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. 7. Tanda penyakit apostro. Tanda penyakit menunjukkan kehilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh alihkan tanda kurung kan atau akan. Malam lah, tiba lah sama dengan telah. 1 Januari 8,88 buka kurung 88 sama dengan 1988. Sebaliknya, bentuk ini tidak dipakai dengan teks prosa biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.